Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Guys, kali ini Mas Do akan lanjut pembacaan general reading aja secara umum. Tema yang Mas Do ingin angkat adalah pertemuan yang akan segera terwujud, ya. Teman-teman, sebelum mulai Mas Do ingin bilang ini baca secara umum, ini bisa resonate bisa enggak ya. Ini bisa vice versa, bolak-balik energinya gitu ya. Dan kita akan lihat pertemuan yang akan terjadi atau akan segera terwujud. Ini ada jumping card 1. Oke, ini kartunya aku letakkan dulu ya. Yang pertama di sini ada gambaran The Magician. Ini aku baru setting studionya ya, takutnya nggak kelihatan ya. Tapi kelihatan lah ya, agak gelap nggak? Kalau apa komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita akan mulai aja ya. Pertemuan akan segera terwujud. Yang sebelum mulai kita akan fokuskan diri dulu teman-teman, agar energinya bisa menyatu dengan teman-teman ya. Fokuskan energi dari dalam tubuh kalian. Oke, kita mulai. Kartu yang pertama di sini ada The Magician ya. The Magician adalah elemen air ya, dan kalau di astrologi ini Merkuri ya. The Magician adalah kreativitas ya, resource ini maksudnya itu selain kreativitas ya, kamu itu banyak memiliki wawasan ya, dan ada gambaran percakapan yang penting atau komunikasi yang sangat dibutuhkan atau penting gitu ya. Nah, kamu teman-teman semua memiliki power atau memiliki kekuatan untuk membuat sebuah perubahan dalam hidup ya. Jadi segeralah lakukan itu. Nah, gini teman-teman. Karena tema yang kita ingin angkat adalah sebuah pertemuan yang akan terwujud ya. Katanya di sini yang pertama muncul adalah The Magician ya. Untuk ini bisa terwujud ya harus diwujudkan. Maksudnya apa ya? Jika teman-teman ingin bertemu nih sama orang yang baru gitu ya, nggak bisa hanya sekedar berdiam diri, tapi hanya bisa diwujudkan. Contohnya, mungkin teman-teman lebih banyak nongkrong keluar, atau mungkin bertemu sama orang-orang baru ya, mungkin ya berkumpul, bercengkrama gitu loh. Maksud magician di sini adalah harus diwujudkan. Ah, aku pengen deh jumpa pacar baru atau pasangan baru, tapi lingkungan kamu ya hanya itu aja, ya nggak akan mungkin ketemu orang yang baru. Maksudnya itu ya diwujudkan karena kamu punya power ya. Itu yang pertama secara umumnya. Nah, secara cinta ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata The Magician. Oke, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, berarti kamu akan bisa bertemu sama orang yang baru gitu, atau akan bertemu sama seseorang yang baru ya, karena kamu memiliki skill, kreativitas, dan kamu memiliki kemauan yang sangat tinggi ya, yang mana ini bisa membawa kesuksesan. Benar teman-teman, untuk mencapai sebuah cinta yang sukses kita harus ada kemauan dulu nih ya kan. Nah teman-teman di sini udah punya nih, determinationnya udah ada gitu loh, tinggal di pengujutannya lagi ya. Nah di sini juga kamu itu harus bisa melihat tipu-tipu daya atau ilusi yang ada pada dirimu. Karena kalau aku lihat kamu itu suka kayak tipe orang, aduh gimana mau jumpa orang baru, aku jelek nih. Aduh malas lah jumpa orang baru, nanti aku ditolak. Aduh gak mau lagi nih. Nah itulah ilusi yang ada pada dirimu. Jadi teman-teman, selain harus diwujudkan ya, kalau kamu ingin bertemu orang baru ya silakan ya, bercengkerama, berkumpul gitu ya. Bertemu orang yang lama, teman-teman nongkrong gitu, itu boleh. Datu atau setelah itu ya teman-teman juga harus menghilangkan ilusi-ilusi yang negatif ya, pikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Itu harus dihilangkan, kata The Magician di sini ya. Nah, karena kamu memiliki power dalam perubahan gitu ya, juga sama dengan finansial kamu ya. Ini kita akan lihat sedikit di keuangan dulu ya. Sebelum kamu bertemu orang baru pasti butuh uang gitu ya kan. Nah, karena kamu punya power, maksudnya di sini tuh ya mungkin udah punya ada kerja lah gitu ya. Jadi punya power, atau ya maksudnya itu ya udah ada tabungan lah gitu ya. Itu kartu yang pertama, kita sambung kartu kedua. Ya maksudnya pasti butuh modal lah, itu maksudnya keuangan tadi tuh ya, butuh modal untuk bertemu orang baru ya. Namanya cinta nggak ada yang gratis ya, kita ke toilet aja bayar teman-teman gitu deh. Kita lihat dulu kartu yang pertama, udah kita lihat kartu yang kedua. Kartu yang kedua ada gambaran Four of One ya. Four of One ini tongkat ya. Four of One di sini teman-teman elemennya api ya. Tadi air nih elemen api ya. Oke, aku letakkan dulu, kelihatan ya. Elemen api ini menyangkut dengan Venus atau yang berbintang Aries. Ini mungkin kamu akan bertemu bisa dengan yang astrologinya bulan Venus, atau kamu akan bisa bertemu dengan orang yang berbintang Aries, atau kamu yang berbintang Aries, bisa seperti itu ya. Nah, di sini ada gambaran harmonis ya, harmonis, relaksasi ya. Dan di sini adalah awalan yang baru. Nah, karena ini adalah pertemuan yang baru, pastinya akan memulai awalan yang baru.
Teman-teman, dalam pertemuan yang baru kamu diminta untuk rileks tadi, ya. Jadi nggak bisa nanti baru jumpa orang udah jadi kamu nikahin aku nggak, ya nggak bisa dong langsung ditembak kayak gitu. Maksudnya itu santai, jangan terburu-buru. Walaupun mungkin kamu memang mengejar pernikahan contohnya, is okay gitu, tapi jangan diburu-burukan ya, atau jangan terburu-buru karena segala sesuatu yang diburu-buru atau yang terburu-buru itu nggak baik teman-teman, begitu ya. Nah, juga ada gambaran kebahagiaan. Jadi di sini dikejarlah kebahagiaanmu gitu. Kalau kamu udah happy, udah bahagia, cinta akan datang dengan sendirinya, teman-teman, ya. Nah, ini adalah awalan yang bagus ya. Mungkin di sini ada gambaran kalau Four of One itu kamu itu baru berakhir dalam sebuah fase. Bisa baru putus, bisa baru cerai gitu ya, bisa baru tamat sekolah gitu. Jadi kamu ini memulai awalan yang baru ya. Jadi good ending ya. Intinya itu udah berakhir lah. Nah, ini kamu ingin memulai yang baru ya dalam kehidupanmu. Nah, ini adalah waktunya kamu itu mengambil journey. Journey itu ya nikmati deh alurnya gitu, nikmati jalannya kata Tarot di sini ya kan. Nih, kalau di percintaan ya ini adalah itu tadi good ending ya, kamu udah berakhir dan sekarang mulai yang baru ya. Ini bisa ada engagement atau pertunangan atau pernikahan atau hal yang baru di cintamu ya. Kalau kamu berada di fase hubungan yang stable atau stabil gitu ya. Karena itu dimulai dengan fondasi yang bagus nih, gini aku ulang ya, takut aku berbelit-belit ya, udah lama aku nggak baca. Jadi di kartu yang pertama tadi kita membaca temanya itu pertemuan yang baru. Oke, ada The Magician katanya di sini. Kamu itu udah punya power, maksudnya udah bekerja, maksudnya itu udah nggak ada lagi sih yang dicari ya, emang kalau mau nikah ya mau nikah aja gitu. Oke, bisa diwujudkan kalau kamu melakukan, harus ada aksi kata The Magician di sini, ya kan? Nah, di sini teman-teman, setelah itu kalau aku lihat di kartu yang kedua ini ada gambaran orang yang baru putus atau baru berakhir. Nah, berarti di sini ada awalan yang baru gitu loh. Nah, tapi tidak boleh terburu-buru, tak boleh diburu-buru kali gitu. Maksudnya nggak bisa terlalu tergesa-gesa lah gitu ya teman-teman. Itu tidak baik juga. Ya. Kita lihat kartu yang ketiga. Oke. Kartu ketiga di sini ada gambaran Nine of Cup ya. Nine of Cup atau 9 cangkir ya. Nine of Cup atau 9 cangkir. Nine of Cup di sini elemennya air, ini juga bisa Pisces ya. Selain tadi ada Aries, di sini juga ada yang berbintang Pisces atau mungkin bersinggungan dengan yang Pisces gitu ya. Di sini teman-teman, what you want is likely to come into being your life ya. Apa yang kamu inginkan yang harus dicari katanya. Tadi kamu menginginkan orang yang baru, bertemu sama orang yang baru, ya dicari kriteria kamu kayak mana ya, kamu yang mencari gitu. Ya nggak bisa kita hanya berdiam diri, aku pengen ketemu orang kayak gini, kayak gini. Ya kalau hanya diam diri di rumah, gimana mau ketemu orang kan gitu loh. Maksud Tarot ada dua kali nih mengingatkan. Maksudnya itu ya, kamu ingin kayak gini ya dicari teman-teman. Ya usahalah gitu. Jadi memang cinta itu butuh perjuangan ya, kata-kata mutiaranya kan gitu ya, cinta butuh perjuangan ya, cinta itu butuh nasihat ya, butuh segala macam lah. Nah, jadi di sini teman-teman memang harus ada journey-nya. Kamu itu harusnya melangkah maju, meninggalkan yang lalu gitu ya. Walaupun mungkin pahit yang lalu ini gitu ya. Karena aku lihat nih fase berakhir nih. Di fase yang berakhir dan memulai di fase yang baru ya. Yang mana mungkin ya pastinya ada awalan yang baru, yang itu ya kamu butuh adaptasi lagi. Kamu membutuhkan hal-hal yang harus dilakukan yang baru juga. Mungkin kalau orang lama nggak suka ini, orang yang baru tentu berbeda ya. Sifat orang itu kan beda-beda ya. Nah, di 9 of Cup ini ya, apa yang kamu harapkan dari mimpi-mimpimu itu, dari mimpi cintamu itu akan menjadi milikmu. Nah, kata Tarot di sini. Kenapa Tarot bilang di sini bisa akan menjadi milik teman-teman semua? Karena di sini tadi dibilang dari The Magician tadi, kamu itu tipe orangnya selain kreatif, kamu itu punya semangat juang yang tinggi. Teman-teman, banyak ya aku analogikan contohnya di usaha deh. Ya. Banyak orang yang punya modal tapi saat dia berusaha itu belum tentu berhasil. Ada orang nggak punya modal nih, modalnya pas-pasan tapi bisa berhasil. Apa yang membedakan? Yaitu tadi semangat juangnya atau determinationnya, keinginan dia untuk mencoba kembali ya. Ini yang dimiliki sama teman-teman ya. Contoh nih orang buka usaha gagal, oh, udah nyerah deh. Aku mencoba percintaan udah gagal, ya udah deh aku nggak usah nikah lagi gitu. Nah, itu tadi teman-teman, itu orang memiliki semangat juang yang nggak ada gitu, atau nggak ada determination. Nah, kalau teman-teman di sini kalau aku lihat itu memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki kemauan yang tinggi. Karena untuk apa ya? Untuk kamu juga loh. Ini untuk diri kamu ya, kamu harus berjuang untuk itu, ya. Nah, banyak sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak orang menginginkan ini itu tapi hanya sekedar ngomong aja gitu ya kan. Nggak ada mau usaha, nggak ada mau mencoba di dalam hidupnya, ya.
Kita tarik lagi. Ada Six of Cup juga atau 6 cangkir ya. Tadi sambungannya 9. Sekarang keluar kartu keempatnya Six of Cup. Oke. Six of Cup di sini elemennya air, ini bisa Scorpio ya. Jadi di sini ada gambaran innocence atau orangnya itu lugu ya. Selain lugu itu orang yang apa ya, kalau aku bilang selain lugu orang yang masih fresh deh gitu ya, belum tahu yang aneh-aneh lah gitu ya. Dan juga ada gambaran kembali. Wah, ini ada gambaran maaf dan kembali. Gini teman-teman, tadi karena kamu kan di sini kalau aku lihat mau mencoba di hubungan yang baru atau mau mencoba bertemu sama orang yang baru. Kenapa? Karena kamu baru mengalami fase berakhir ya kan, baru selesai. Nah, tetapi di kartu keempat ternyata orang yang ini return tadi, orang yang mantan kamu ini mencoba meminta maaf sama kamu. Mungkin ada penyesalan dari dirinya, ya. Karena ada apology gitu ya, ada minta maaf dari dia gitu loh. Nah, jadi teman-teman, sebelum kamu memaafkan dia, kata tarot, jangan lupa untuk memikirkan kembali masa lalu kamu, apa yang telah dilakukan dia kepadamu, ya. Jadi harus ada attention di sini. Nah, gini teman-teman, bukan kita tidak mau memaafkan, mungkin memaafkan oke. Tapi untuk balik lagi, itu harus dilihat lagi nih. Kemarin putus karena apa? Oh, karena dia selingkuh. Dipikir-pikir kembali, kalau aku terima dia masih selingkuh nggak ya? Akan selingkuh lagi nggak ke depannya ya, gitu loh. Nah, jadi di sini teman-teman, saat kamu udah move on, ternyata si dia belum nih kalau aku lihat ya. Muncul kartu keempat, si dia ini pengen ya mencoba kembali kepada kamu, meminta-minta maaf, maaf ya aku dulu gini gini gini. Akhirnya apa, si mantan ini kalau aku lihat ingin mencoba kembali kepadamu. Tapi kata tarot, dilihat lagi nih permasalahan yang lalu itu tentang apa, mengapa sampai putus, mengapa sampai cerai gitu loh. Sebelum mungkin maafkan, kita maafkan, tapi apakah akan kembali? Ini yang kita harus tanyakan lagi gitu ya. Yakin nggak mau kembali sama dia gitu loh. Dipikirkan matang-matang lagi gitu ya. Kita tarik dua aja langsung. Berikutnya ada Two of Swords, ada The Star. Nah, Two of Swords-nya adalah gambaran kalau aku lihat itu orang yang bingung ya dalam dua pilihan. Kenapa? Karena kamu tadi ingin memulai hal yang baru. Mungkin kamu udah kenal sama orang-orang yang baru gitu ya. Udah kenal sama orang-orang yang baru, tapi ternyata muncul kartu keempat tadi ya. Ada yang lampau itu ingin kembali, ingin meminta maaf ya kan. Jadi kamu di dalam fase dua pilihan. Menerima kembali atau memilih yang baru, ya kan? Nah, jadi gini teman-teman, itu tadi sebelum menerima dia atau kembali sama yang lalu ya, tarot bilang di sini, ya dilihat dulu permasalahannya, yakin nggak? Karena kalau kita mulai yang baru tentu akan cerita yang baru, kalau yang lama kadang ceritanya itu-itu aja, ya. Kadang hanya manis di mulut, ya aku akan berubah, ya. Ya aku akan kayak gini, ya aku kayak gini, tak taunya gitu lagi, ya kan? Nah, berikutnya juga selain Two of Swords ini ada gambaran muncul The Star ya. The Star atau bintang ya. The Star teman-teman, ini adalah kamu itu harus percaya dengan perubahan yang terjadi dalam hidup. Cobalah awalan yang baru. Nah, kalau dari tarot ini bukan dari Mas Do ya, dari tarot ini menyarankan coba yang baru ya. Apakah aku nggak memaafkan? Memaafkan ya, mungkin kamu kan dengan mantan ya dimaafkan, tapi ya cukup deh sampai sini aja dulu, aku coba yang baru aja lagi gitu. Karena di sini ada gambaran mantan ingin mencoba kembali lagi nih sama kamu ya. Jadi kamu bingung gitu ya kan, orang yang bingung ambil yang lama apa yang baru gitu. Kalau dari tarot sendiri, The Star ini bilang kamu itu bagusnya mencoba goals yang baru ya, awalan yang baru. Tapi sih balik ke teman-teman lagi ya. Di sini Mas Do nggak ada memaksa. Mas Do hanya ingin membantu dengan kartu tarot saja ya. Berarti di sini gambarnya orang yang bingung dengan dua pilihan ya, antara yang baru atau yang lama gitu. Berikutnya ada Seven of Swords sama The Temperance ya. Seven of Swords ini tricky teman-teman. Nah, ini dia nih. Takutnya ya mantan kamu ini masih ada Seven of Swords. Seven of Swords ini penuh dengan intrik-intrik ya. Intrik-intrik ya, deception itu menipu ya. Bisa aja ada yang ingin kembali karena mungkin nggak ada uang lagi ya kan, makanya merangkak kembali kepada kamu. Bisa gitu loh. The Seven of Swords ini intinya itu ada kebohongan-kebohongan lah, ada maksud tertentu. Wah, aku mau deh pacaran sama kamu katanya. Rupanya dalam hatinya karena ya agar ada yang ngantar aku kerja ya. Ternyata hanya agar dia ada yang mengantar dia kerja. Ada yang seperti itu gitu ya kan. Itulah contoh Seven of Swords. Jadi di sini kalau kita lihat nih garis besar ya, pertemuan orang yang baru ini terjadi karena kamu itu baru mengalami fase habis hubungan, yang mana ternyata mantan ini yang udah habis hubungan ini mencoba kembali. Ya. Kamu jadi bingung. Aduh, dia kayaknya emang berubah nih. Udah ada niat kembali, tapi kata tarot nih hati-hati. Di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah gambaran penuh-penuh intrik. Intinya dia itu mau kembali karena ada sesuatu gitu. Intinya ada sesuatu. Entah karena nafsu atau uang gitu ya kan.
Jadi tapi nih dikembalikan kepada kamu. Kalau dari tarot bilang sih bagusnya ya coba yang baru aja gitu ya kan. Tapi balik ke kamu lagi, kamu mau kayak mana? Mau lanjut ya monggo, mau yang baru juga monggo gitu ya kan. Kalau terakhir di sini ada harmonis dan balance. Nah, kamu saat ini setelah berpisah dari orang ini, hidupmu lebih harmonis gitu loh. Walaupun mungkin banyak omongan orang, wah udah jadi janda, wah udah jadi duda, tapi kamu lebih bahagia. Karena mungkin ya udah lepas dari toksik, udah lepas dari orang yang kasar gitu ya kan. Jadi lebih bahagia gitu loh. Nah, selain itu juga ada gambaran moving forward, kamu udah maju ke depan, udah itu sih. Itu tadi aku bilang kalau saran dari Mas Do gimana deh Mas, aku serahkan ke Mas Do dan Tarot deh. Oke, kalau gitu kalau Mas Do udah ngikut saran Tarot sih bagusnya memilih yang baru, tetapi yang lama kita maafkan. Karena sebagai manusia kita wajib memaafkan kesalahan orang ya. Biarlah Tuhan yang membalas ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ya untuk yang bingung dengan pertemuan yang baru antara memilih yang lama atau yang baru ya. Udah kita bacakan ya, udah tuntas ya. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.